Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Amanda Puspitasari dengan nomor induk mahasiswa 19520000003 kelas 4A PGSD Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Oke adik-adik semua, di sini saya akan menjelaskan tentang seni rupa 3 dimensi. Pengertian dari seni rupa 3 dimensi pada modul 1 sudah dibahas karya seni rupa 2 dimensi. Yang membedakan antara 2 dan 3 dimensi itu yaitu unsur ruangnya. Objek karya seni rupa 2 dimensi hanya bisa dilihat dari satu arah saja. Tetapi karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari dua sisi. Seni rupa 3 dimensi merupakan seni rupa yang dibatasi tidak hanya dengan sisi panjang dan lebarnya saja, tetapi juga dibatasi oleh kedalaman dan tinggi. Atau ada bahasa sederhananya yaitu karya seni rupa yang memiliki 3 ruang. Seni rupa 3 dimensi merupakan karya seni yang dibatasi tidak hanya dengan sisi panjang dan lebarnya saja, tetapi juga dibatasi oleh kedalaman dan tinggi. Atau dalam bahasa sederhananya yaitu karya seni yang memiliki ruang. Kemudian unsur ruang inilah yang menjadi pembedanya antara seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Kemudian karya seni rupa 3 dimensi terus mengalami perubahan, baik dari sudut pandang, model ruang, pola berkarya, hingga jenis karyanya. Karya seni 3 dimensi memiliki unsur-unsur seperti garis, bidang, warna, dan juga dengan bentuknya. Kemudian, unsur-unsur 3 dimensi dipakai untuk memperindah bentuk pada karya seni 3 dimensi. Contohnya adalah patung, kriya, keramik, dan arsitektur. Oke, kemudian kita masuk jenis-jenis karya seni rupa 3 dimensi. Jenis karya 3 dimensi memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, fungsi pakai atau seni rupa terapan. Karya seni rupa sebagai benda pakai yang memiliki fungsi praktis dibuat dengan pertimbangan kegunaannya. Yang kedua, kemudian ada fungsi ekspresi atau seni rupa murni. Kemudian kita lanjutkan simbol karya seni rupa 3 dimensi. Simbol karya, simbol merupakan lambang yang mengandung makna atau arti. Kata simbol dalam bahasa Inggrisnya adalah symbol. Kemudian bahasa Latinnya symbolium. Berasal dari kata bahasa Yunani, symbolon atau symbalo yang berarti menarik kesimpulan, bermakna atau memberi kesan. Secara konseptual atau simbol ini memiliki beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama, sesuatu yang biasanya merupakan tanda yang kelihatannya menggantikan gagasan atau objek tertentu. Yang kedua, kata tanda isyarat yang digunakan untuk mewakili suatu yang lain atau arti, kualitas, abstraksi, gagasan, atau objek. Yang ketiga, apa saja yang diberikan arti dengan persetujuan umum dan atau dengan kesepakatan atau kebiasaan, misalnya lampu lalu lintas. Kemudian yang keempat, tanda konvensional, yaitu sesuatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu-individu dengan arti tertentu yang kurang lebih standar yang disepakati atau dianggotai oleh masyarakat. Arti simbol dalam konteks ini sering dilawankan dengan tanda alamiah. Oke, kemudian kita lanjutkan. Dalam pembelajaran seni rupa, simbol dijelaskan sebagai makna yang dikandung dalam karya seni rupa, baik diwujudkan dalam bentuk objek maupun unsur-unsurnya. Misalnya, merah adalah simbol kebenaran, patung katak yang sebagai simbol pembagi hujan, patung kuda sebagai simbol kegagahan, dan lain-lainnya. Dalam cerita, sering digunakan beberapa jenis hewan untuk melambangkan sifat-sifat tertentu. Misalnya, simbol kancil melambangkan makna cerdik, lincah, dan banyak akal. Serigala seringkali digunakan untuk melambangkan keserakahan dan kelicikan. Lain lagi dengan keledai yang digunakan untuk melambangkan kemalasan atau kebodohan.
Kemudian dalam seni rupa ini, simbol dapat dijumpai pada karya 2 dimensi maupun 3 dimensi. Patung, tugu, monumen misalnya adalah karya seni rupa 3 dimensi yang dapat memiliki makna dan simbol tertentu. Kebiasaan untuk membuat patung, tugu, dan monumen yang melambangkan sesuatu sudah dilakukan orang sejak zaman dahulu. Kemudian tugu dan monumen ada yang terbuat dari batu, logam, seperti itu. Biasanya berukuran besar dan dibangun untuk memperingati peristiwa-peristiwa penting atau tempat-tempat yang bersejarah. Sebagai contoh, Tugu Proklamasi di Jakarta adalah simbol dari kemerdekaan dan perjuangan rakyat Indonesia. Tugu Katulistiwa di Pontianak, Kalimantan Barat untuk menandai tempat yang dilalui oleh garis Katulistiwa. Oke adik-adikku semua, kita lanjutkan lagi teknik-teknik seni rupa 3 dimensi. Teknik-teknik seni rupa 3 dimensi di sini ada beberapa teknik seni rupa 3 dimensi. Antara lain, yang pertama ada teknik aplikasi. Teknik aplikasi merupakan teknik karya hias dalam seni menjahit dengan cara menempelkan bermacam-macam gantungan-gantungan kain berbentuk hiasan seperti binatang, bunga, maupun bentuk lainnya. Ada sebuah kain sebagai hiasan. Kemudian yang kedua ada teknik mozaik. Teknik mozaik di sini merupakan cara membuat karya dengan cara menempel benda-benda 3 dimensi yang diatur dan ditata dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan lukisan. Kemudian yang ketiga ada teknik merakit. Teknik merakit di sini merupakan teknik membuat sebuah karya seni dengan cara menyambungkan beberapa potongan bahan. Cara ini disebut dengan cara merakit. Hasil dari karyanya disebut rakitan. Kemudian cara menggabungkannya tersebut dapat dengan cara dipatri, disekrup, mengelas, atau dengan cara lainnya. Kemudian yang keempat ada cara atau teknik pahat. Teknik pahat di sini merupakan teknik dalam karya 3 dimensi membentuk suatu karya seni dengan membuat bahan yang tidak dibutuhkan. Kemudian cara membuatnya dapat memakai alat pahat, kikir, dan martil. Biasanya bahan atau media yang dipakai dalam membuat teknik pahat ini dengan cara bahan keras seperti batu, gips, kayu, dan lain-lain. Kemudian yang kelima itu ada teknik menuang atau cor. Karya seni yang dihasilkan dengan cara menuang bahan cair yang dituang pada sebuah alat cetakan. Setelah bahan cair tersebut mengeras, kemudian dikeluarkan dari cetakan. Bahan cair yang dipakai biasanya seperti semen, logam, gips, atau karet. Kemudian kita masuk nilai estetik seni rupa 3 dimensi. Nilai estetik pada sebuah karya seni rupa dapat bersifat objektif dan bersifat subjektif. Nilai estetik objektif memandang keindahan karya seni rupa berada pada wujud karya seni itu sendiri. Artinya, keindahan tampak kasat mata. Kemudian, keindahan sebuah karya seni rupa tersusun dari komposisi baik, perpaduan warna yang cocok, penempatan objek, dan membentuk kesatuan dan sebagainya. Keselarasan dalam menata unsur-unsur visual inilah yang mewujudkan sebuah karya seni rupa. Tidak demikian halnya dengan nilai estetis yang bersifat subjektif. Keindahan tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang diserap oleh secara mata, secara visual saja, tetapi ditentukan oleh selera penikmatnya atau orang yang melihatnya. Sebagai contoh, saat kalian melihat sebuah karya seni atau seni patung abstrak, kalian dapat menemukan nilai estetisnya dari penataan unsur rupa pada karya itu sendiri. Kemudian kalian harus merasa tertarik pada yang ditampilkan dalam karya itu dan merasa senang untuk terus melihatnya. Bahkan ingin memilikinya meskipun kalian itu tidak tahu bahwa objek yang ditunjukkan oleh karya itu sendiri. Teman kalian mungkin tidak tertarik pada karya itu atau lebih tertarik pada karya lainnya. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa nilai estetis sebuah karya seni dapat bersifat subjektif. Kemudian yang kedua ada bahan liat. Bahan liat ini seperti liat, gips, plastisin, dan lilin. Bahan ini pun juga mudah didapatkan di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang ketiga ada bahan keras. Bahan keras di sini seperti kayu, batu, dan logam. Ketiganya merupakan bahan yang sering digunakan oleh perupa sejak zaman dahulu karena sifatnya yang keras dan tahan lama, terutama batu dan logam
maka pengerjaannya 3 dimensi berbahan tersebut memerlukan teknik dan peralatan yang khusus. Tahapan dalam berkarya seni rupa 3 dimensi ini seperti juga karya seni rupa pada umumnya dimulai dari adanya motivasi untuk berkarya. Kemudian motivasi ini dapat berasal dari dalam maupun diri perupanya. Ide atau gagasan berkarya seni rupa 3 dimensi dapat diperoleh dari berbagai sumber. Contoh, perhatikan benda-benda dan peristiwa sehari-hari di sekitar Anda. Kemudian, amati berbagai karya seni rupa 3 dimensi di berbagai media cetak maupun elektronik. Kemudian, kembangkan hasil pengamatan Anda menjadi gagasan yang berkarya. Kemudian, pilihlah bahan, media, alat, dan teknik yang kalian kuasai atau ingin kalian coba, dan mulailah berkreasi membuat karya rupa 3 dimensi. Untuk pertemuan kali ini, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.